Ya sebenarnya bukan hanya teman-teman tidak selaras dan tidak yakin, terutama diri sendiri tidak yakin. Ini yang menarik. Jadi, tapi tetap dilanjutin, Pak. Yang utama Gimana itu? ya rektor harus meyakinkan diri sendiri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat UMK Talks di edisi khusus kita pada malam hari ini yang di edisi Muktamar. Alhamdulillah pada tamu kita hari ini kita memiliki tamu spesial lagi. Beliau adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Jember. Saya perkenalkan ini Bapak Dr. Hanafi MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Sehat. Alhamdulillah. Ini beliau adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Jember dan kita akan kulik lagi, kita akan ngobrol tentang perkembangan Universitas Muhammadiyah Jember ini. Banyak hal-hal yang menarik. Pak Rektor bisa ceritakan sedikit tentang Universitas Muhammadiyah Jember, fokusnya di bidang apa atau apa yang sedang mau dikerjakan ke depan seperti itu Pak. Silakan Pak. Baiklah, jadi saya kenalkan sedikit Universitas Muhammadiyah Jember itu berdiri tahun 81. Oh, 81. Jadi umurnya sudah 40 tahun lebih. Ya. Jadi, kalau orang seperti Mas Ade ini sudah besar. Sudah dewasa Pak. Dewasa. Jadi itu dulu saya ingat saya 3 fakultas. Awalnya nih Pak ya? Nah, ya, awalnya jadi Fakultas Hukum, Fakultas Keguruan dan Pendidikan, dan Pertanian. Ya seiring berjalannya waktu kita ini kan nambah begitu ya, karena katanya Muhammadiyah itu berkemajuan. Betul. Maju terus maunya begitu, sehingga sekarang punya 9 fakultas. 9 fakultas Dan mempunyai 30 prodi. 30 Ya, ini yang terbaru Teknik Lingkungan. Oh, ini baru berdiri Pak? Baru berdiri tahun ini dan baru mempunyai murid, dan juga Sistem Informatika. Sistem Informatika, Nah, oke. itu adalah yang baru. Baru. Jadi intinya pokoknya kita ini berkembang gitu maunya. Baik. Pak Rektor, makna pendidikan bagi Universitas Muhammadiyah Jember dan Pak Rektor apa Pak? Ya, katanya memanusiakan manusia. Iya. Jadi konsep memanusiakan manusia dia gimana nih Pak? Ya, manusia bisa seperti konsepnya manusia jika terus berkembang ke arah yang lebih baik. Jadi kalau pendidikan kita dulu sekian persen ya dinaikkan. Jika fakultas kita hanya sekian, ditambah lagi sehingga lebih bagus. Jika prodinya sekian, tambah lagi. Kalau kualitasnya cukup baik dulu, sekarang inginnya unggul. Nah, kalau dulu hanya pendapatan dari SPP, sekarang ya diversifikasi. Nah, ini kan pimpinan pusat Muhammadiyah selalu menekankan, jangan hanya SPP saja. Nah, sehingga kita ini di Unmu Jember ini ya, orang sana menyebut Unmu Jember. Unmu Jember. Ya, sering itu melakukan berbagai macam hal di samping mengembangkan akademiknya. Betul. Begitu, Mas. Oke. Mengembangkan aspek lain di luar akademik berarti punya unit apa aja nih Pak di luar dari akademik? Nah, begini, kan kadang-kadang ada yang kalau nanti terjadi muridnya penurun bagaimana? Oke. Solusinya gimana? Gitu? Solusinya bagaimana? Nah, saat ini mumpung, ya bukan mumpung ya, semoga terus menerus. Iya. Mahasiswanya kategori bagus untuk selevel Kabupaten Jember. Betul. Maka sejak tahun 2019, nah ini saya awal jadi rektor itu, saya punya keputusan, ayo dilanjutkan rencana membuat SPBU. Oke. Akhirnya kita buat. Ya otomatis berbagai macam rintangan ada, dari izin macam-macam, teman yang kurang yakin. Alhamdulillah setahun sudah jalan. Sudah jalan nih Pak ya? Sudah ada izinnya maksudnya. Begitu izin ada, COVID datang, tidak menghasilkan apa-apa. Tapi ya kita tidak masalah, walaupun COVID kan masih ada. Iya. Akhirnya jalan sedikit-sedikit, terus COVID mereda, rame, kemudian ada COVID kan tutup lagi. Nah, Alhamdulillah akhir-akhir ini sudah bagus seperti SPBU yang lainnya. Jalan dan mulai normal. Mulai normal, jadi sudah
menghasilkan SHU Januari tahun lalu. Nah, ini setahun ini karena COVID-nya sudah mereda, kelihatannya ya seperti yang lainnya sudah oke lah, sehingga aman. Nah, berikutnya, kalau ini kok lumayan, jadi kita bisa mengembangkan kemandirian kita, istilahnya sebagai universitas. Maka yang lama-lama masih kecil-kecil ditambahi. Seperti kita punya Trans, ada ambil PT sendiri namanya PT MKG itu. Jadi bergerak di bidang apa itu, Pak? Di bidang transportasi. Transportasi. Itu ya kita punya 4 bis kan ya. Sama ketika COVID pontang-panting. Sekarang berjuang itu, Pak ya. Sekarang ini sedikit ternyata bis kita kurang, Pak. Nah, berarti demand-nya naik nih, Pak. Demand-nya naik, sehingga harapannya sebentar lagi akan nambah 2 bis lagi. Wih, luar biasa. Kok berani? Ya kita berani karena penghasilan lumayan. Itu kata manajernya. Juga ada yang percetakan, koperasi kita tingkatkan. Jadi juga air minum yang masih di awal. Nah, ini kita juga punya klinik kesehatan. Ini yang ketiga berarti, Pak ya, klinik kesehatan. Klinik kesehatan ya, ini luar biasa, ini unit usahanya banyak sekali. Klinik kesehatan sudah mulai ada, dan ini agak lama, sudah 5 tahun dan sudah menghasilkan memang. Rame, rakyat suka, kapitasi masyarakat banyak, suka gitu, Pak ya. BPJS-nya katanya bagus. Karena siang malam bisa. Nah, itu yang menjadi salah satunya. Kenapa kok pilih di sini, kan banyak dari perusahaan-perusahaan. Betul. Karena siang bisa, malam bisa. Jadi puskesmas kan hanya pagi. Betul. Lagi kita pagi sore sampai malam Itu tapi ini shift berarti, Pak ya? Jelas, kalau itu ngaturnya ya shift. Tugasnya banyak. Luar biasa. Nah, itu yang sudah kita lakukan, sehingga pimpinan pusat ketika ke sana, wah mengapresiasi, bagus. Walaupun masih perlu dikembangkan, ini kurang lagi. Berarti harus nambah lagi nih. Ya akhirnya dengan bacaan basmalah 1 Mei 2020. 2021. Tahun lalu, Pak ya? Ya. 1 Mei tahun lalu. Pak Bupati dengan ada pimpinan pusat kesehatan itu pembukaan peletakan batu pertama pendirian rumah sakit. Masya Allah. Nah itu, jadi sudah 1,5 tahun lebih dikit. Insya Allah Desember ini selesai. Wih, luar biasa. Kliniknya tetap, Pak? Ya harus, kan beda antara rumah sakit dan klinik. Katanya klinik itu kan anak buahnya rumah sakit. Rumah sakit sendirian tanpa anak buah, katanya kesulitan. Iya. Itu katanya, saya tidak hafal. Tapi banyak yang memberikan info semacam itu dan kita terbuka untuk itu. Desember insya Allah selesai. Insya Allah selesai, segera mengajukan izin sehingga bisa 2023 operasi. Siap. Itu cita-cita kita kalau tidak ada halangan dan COVID seperti ini terus selesai. Meningkat. Kalau meningkat, tidak tahu. Saya dengar tadi profit. Kalau profit meningkat. Kalau COVID harus menurun. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi ke depan harapan bahwa universitas itu punya ketahanan dalam arti tidak hanya SPP, itu akan tercapai. Harapan kita, jadi kalau ada turun-turunnya mahasiswa sedikit, stabil lah. Masih stabil, Itu harapan kita. Siap. Pak Rektor, tadi cerita tentang tidak gampang untuk bisa mendirikan unit usaha kampus gitu ya. Tadi Pak Rektor bilang ada yang tidak sevisi, ada yang tidak yakin. Nah ini penasaran Pak, bagaimana Pak Rektor meyakinkan teman-teman yang tidak selaras dan tidak yakin ini? Ya sebenarnya bukan hanya teman-teman tidak selaras dan tidak yakin, terutama diri sendiri tidak yakin. Ini yang menarik. Jadi, tapi tetap dilanjutin, Pak. Yang utama gimana itu? Ya, rektor harus meyakinkan diri sendiri dulu. Apa yang Bapak lakukan, Pak? Dengan para WR omong-omong, terus secara logika begini, yakin? Yakin. Nah, setelah yakin, ngomong ke para senior, saya punya. Apakah Anda yakin? Walaupun keyakinan saya masih 60%, yakin. Yakin, Pak. Akhirnya disupport, jadi yakin terus. Nah, ini, kalau yang tidak yakin banyak, ini nanti menghabiskan. Ya itu gimana Pak? Bapak mengcounter atau menjelaskan kepada teman-teman yang masih belum bisa menerima keputusan itu? Katanya itu memang di dunia selalu begitu.
Nggak semua gitu Pak ya. Orang Bisa yang semangat tinggi mesti ada yang tidak meyakini. Orang tidak semangat ada yang support. Itu kan mesti ada. Betul, betul. Nah, akhirnya ya berusaha ngomong dengan tenang, bukan dengan panik. Jadi dulu yang awalnya tidak yakin sudah yakin. Nah, orang lain tidak yakin. Ya kita ngomong bahwa kita yakin dan dengan logika yang oke, terbuka, transparan. Transparan, betul. Ini demi Muhammadiyah dan Universitas Jember, dan terutama memang ini ditekankan untuk kepentingan terutama Sivitas Akademika Unmu Jember. Unmu Jember. Jadi yang kita pikirkan itu bukan orang lain-lain, tapi internal kita tapi juga. Internal dulu, didahulukan ini. Betul. Jadi prioritaskan itu Pak. Iya, prioritas. Apa gunanya nama kita melambung terkenal tapi di internal gajian. Nah, ini PR juga itu Pak ya. Saya ini memang kata orang cek sederhananya, mikir kok sederhana banget. Apa? Ya memang bagi saya sesukses apapun, tapi kalau yang internal itu solid, tidak terawat, sudah tidak bagus, nggak sehat Pak ya. Iya tidak sehat. Ya meskipun misalkan dari PDM, BWM cek lambatnya, tapi ketika internal itu merasa oke, yakin dan nanti tidak mempengaruhi masa depannya, kita laksanakan itu. Dan karena akhirnya lama-lama jadi sevisi. Oh iya, setahu saya, tidak tahu kalau yang tidak saya dengar, yang saya dengar mulai sevisi, karena memang merasakan manfaatnya Pak. Diutamakan yang kita dulu. Betul. Itu yang penting, saya kira. Saya juga kalau jadi orang dalam seneng Pak. Ya, bisa difasilitasi. Baru setelah itu kita ke BWM, ke PP, kita punya ini Pak, gimana? Kerjakan, yang penting solid, jangan tengkar terus. Itu pesannya Pak? Iya. Jadi pesan orang tua itu, yang sama orang tua itu BPH, BWM, PDM, dan PP, sudah kerjakan saja, kita pasti merestui, tapi jangan bertengkar. Itu pesannya. Nah, karena kalau bertengkar kan PP ikut campur harus. Iya. Nah, gitu. Betul. Jadi itu, jadi memang kita tekankan pada bahwa ini demi pertama Sivitas Akademika Unmu Jember. Kan 500 orang lebih. Betul. Yang harus hidup di situ dengan tanda kutip aman. Nah, itu yang penting. Jadi 500 orang ini harus kita jamin keamanannya dengan cara yaitu tadi kita harus berpikir betul. Kadang-kadang akan mengundurkan dikit demi amannya ini. Betul. Nah, itu yang terjadi. Oke. Ini Pak, respon mahasiswa mendengar beberapa unit ini positif juga ya? Ada mahasiswa sebagian kecil negatif. Oh gitu? Kita ini kan lembaga pendidikan. Kok ngurusi kesehatan? Iya. Kok bikin SPBU gitu Pak ya? Kok ngurusi SPBU? Nah, ya itu kan sebagian kecil. Iya. Tapi sebagian lain adalah bahwa bangga juga saat ini seperti Mas Menteri Nadiem Makarim mengatakan. Betul. Sinergitas. Dengan kurikulum yang baru sekarang ini MBKM itu, bahwa kita itu tidak membabi buta pada bidangnya masing-masing. Ya seperti saya di FKIP ya. Guru, dosen juga harus ahli TI. Guru, dosen harus mengerti ekonomi. Betul. Nah gitu. Termasuk universitas, kan ada juga Fikes. Kalau kita punya rumah sakit, kebanggaan dari mahasiswa Fikes. Betul. Kalau rumah sakitnya besar representasi, beda. Nah, betul. Makanya rumah sakitnya diberi nama Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Jember. Wah, ini langsung Pak ya namanya. Jadi nama universitasnya pertama memberikan kebanggaan. Betul. Bahwa ini loh rumah sakitnya mahasiswa ini, Unmu Jember. Nah, di samping itu juga dengan itu seolah-olah, tidak seolah-olah sih, kalau dijadikan rumah sakit pendidikan pantes. Di tempat praktek pantes. Kalau andaikan rumah sakitnya kurang berkualitas, masih awal, lihat Unmunya berkualitas, pantes. Iya. Terbawa. Ke bawah, betul. Brandnya terikut. Nah, andaikan Unmunya yang dianggap kurang pantes, rumah sakitnya bagus, besar, ke bawah, pantes kita. Nah, itu pertimbangan kita. Luar biasa strateginya Pak Rektor ya. Walaupun ada yang tidak suka juga. Benar. Kan tidak pantas namanya rumah sakit ke universitas. Nama kampus gitu Pak ya? Nama kampus. Oh ya dikasih nama kampus X. Tapi sebagian besar dari omong-omong setuju itu. Karena memang ya kita ingin saling mensupport. Misalnya kesan begitu Pak. Rumah sakitnya kebetulan kan besar.
Itu 3 lantai, 60 kali 90, banget. tanah sekitarnya 6 hektar. Kalau kelihatan besar, lihat rumah orang sakit sama dengan kita promo. Di mana? Di unit rumah sakit Universitas Muhammadiyah Jember. Oh, yang kampusnya di sana itu. Lah itu kan nyantol. Iya. Itu salah satu. Berarti satu kali branding aja jadi Pak ya? Benar. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Nah, itu ya kita mencoba, ya semoga aja ini ada hasilnya. Betul, amin. Dan kita doakan juga makin berkembang dan bisa menebarkan kebermanfaatan ke masyarakat. Tidak hanya untuk warga Muhammadiyah saja tentunya, tapi secara umum keluarga masyarakat Jember gitu ya. Ya, saya juga pribadi Pak, kalau saya jadi mahasiswa Jember, saya bangga dong. Saya kasih tahu teman-teman saya itu, kampus saya ada rumah sakitnya, ada SPBU-nya kan cakep banget. Ya, Oke, kita. Pak Rektor, kita lanjut. Muhammadiyah saat ini di tengah banyaknya dinamika, konstelasi, resesi, banyaknya carut marut lah Pak di luar Indonesia gitu ya. Iya. Kira-kira apa nih yang harus Muhammadiyah kerjakan atau lakukan ke depan ini Pak? Ya seperti yang kita sering dengar, Muhammadiyah itu kan slogannya berkemajuan. Berkemajuan, betul. Dan Muhammadiyah untuk Indonesia. Artinya kondisi yang carut marut macam-macam itu kan hanya objek dan background. Tapi iya, di suasana apapun kita tetap berbuat. Jangan diam gitu Pak. Jangan diam. Jadi saya kemarin merasa bahwa Universitas Muhammadiyah itu kan merupakan salah satu yang diminta sebagai pendiri Universitas Muhammadiyah Malaysia. Betul. Jadi di antara 17 universitas itu Unmu Jember masuk di dalamnya. Oh, oke. Sehingga saya ini termasuk BPH-nya sana. Luar biasa dia. Ini harus bangga lagi nih mahasiswa Unmu Jember ini ya. Karena rektornya adalah BPH Universitas Muhammadiyah Malaysia. Wah, BPH-nya banyak di sana 17. Termasuk Bapak. Iya, salah satunya itu. Ya sudah, itu ya. Jadi kemudian ceritanya juga di Australia bikin. Jadi apapun kondisi kita, apapun kondisi saat ini, Muhammadiyah harus tetap berbuat. Betul. Perkara hasilnya bagus, sangat bagus, itu kan belakangan. Penting usaha dulu Pak ya? Iya begitu. Kalau tidak berbuat pasti tidak berhasil. Ya, itu sudah pasti jaminannya Pak ya? Kalau berbuat mungkin berhasil. Bisa tidak. Tapi mesti ada hasilnya, entah sedikit, sedang atau tinggi. Oke, betul. Ya, itu yang saya kira harus kita kerjakan. Jadi hadirnya Universitas Muhammadiyah Malaysia, Muhammadiyah Australia College itu bukti dari kontribusi Muhammadiyah, dan tidak hanya di dalam negeri Pak ya, dan juga kontribusi di luar negeri. Iya. Pak Rektor, tadi pagi kita pembukaan Muktamar Muhammadiyah ini, kan, dan di edisi UMK Talks juga adalah edisi khusus spesial Muktamar. Pesan Pak Rektor nih, dan mungkin pesan Unmu Jember kepada Muktamar Muhammadiyah tahun ini, apa Pak Rektor? Ya, jangan sampai ada keributan lah. Nggak boleh ribet Pak ya, harus solid keributan. Damai. Jadi seperti ya budaya kita lah. Saya menyajikan sendiri tadi pagi, pengaman tidak ketat-ketat amat. Betul. Cuma saya bawa air minum tidak boleh. Nah, apa alasannya? Alasannya Pak, di dalam diberi air minum. Oh iya betul. Nah, itu aja. Jadi tidak serem-serem amat. Tidak, itu karena takut teroris apa enggak? Ya sebenarnya mungkin itu. Iya. Tapi bahasanya bagus. Pak, jangan khawatir, di dalam ada air minum. Jadi biar tidak numpuk-numpuk macam-macam. Di samping ya aturannya begitu. Nah, kemudian dari proses itu tampak sekali bahwa urut, rapi, dan Pak Jokowi juga hadir. Betul, Presiden membuka. Suasananya itu menggembirakan. Apalagi mungkin alam itu juga mendukung. Jadi tidak panas banget. Tidak panas banget dan tidak hujan. Tidak hujan. Walaupun saya berangkat kehujanan, kegerimisan tadi. Tapi ketika acara dimulai aman. Langsung aman. Jadi itu harapan kita, dan nanti malam ini sudah pemilihan. Nah, tampaknya nada-nada dan suhunya itu ya hangat-hangat biasa. Adem, hangat ya, biasa. Kalau adem itu kan kurang semangat. Iya. Hangat biasa. Biar ada semangatnya gitu ya. Hangat. Jadi suasana itu hangat. Insya Allah siap menang dan siap tidak menang, atau siap mendukung yang sudah terpilih macam-macam. Saya dengar begitu.
dan semangat yang mencalonkan satu lain, saya dengar semangatnya bagus. Ini yang perlu kita hargai, kita contoh dan dalam berbagai hal lah. Jadi kalau kontennya ya sama aja, namanya pilihan kan begitu. Tinggal bagaimana kita mengekspresikan, terus cari yang terbaik. Yang terbaik. Dari yang ya paling bisa dicontoh lah untuk negara ini. Saya kira itu harapan kita. Karena terbatasnya waktu juga nih Pak Rektor, luar biasa sekali. Mungkin terakhir closing statement Pak. Pesan apa yang mau disampaikan ke seluruh mahasiswa Universitas Unmuh Jember, Muhammadiyah Jember ini? Ini teman-teman mahasiswa Unmuh Jember nonton nih, Bapak mau kasih tahu apa nih Pak ke mahasiswa anak muda? Ini kalau kepada anak muda, nah ini pesannya adalah berbuatlah yang terbaik. Yang terbaik. Jadi yang terbaik. Jadi merasa tinggi ya yang terbaik, merasa kurang yang terbaik. Yang terbaik. Dan memang pekerjaan yang terbaik itu adalah pekerjaan yang selesai. Oke. Jadi jangan sampai di tengah jalan mutung. Nggak selesai. Jangan sampai kerjanya setengah-setengah. Nah, jadi berikan yang terbaik. Insya Allah akan dapat yang terbaik. Yang terbaik. Saya kira itu pesan Luar saya. biasa ya. Jadi seluruh warga Jember dan sekitarnya sudah tahu ini profil Unmuh Jember. Jadi tidak usah diragukan lagi nih, langsung saja tahun depan mendaftar di Unmuh Jember kan gitu. Amin. Biar makin banyak unit usahanya juga makin melebar. Yang penting kebermanfaatannya untuk masyarakat bisa dirasakan secara maksimal gitu. Terima kasih Pak Rektor. Insya Allah mudahan nanti bisa jalan-jalan ke Samarinda, kita bisa podcast lebih khusus lagi di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Semoga UMK Talk terus. Sangat bagus ini. Amin. Terima kasih Pak Rektor sekali lagi. Sama-sama. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Nun wal qalam ya masturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.